ada seorang bijak doa sama Allah. Dia betapa dan sudah masuk sampai di level tasawuf. Ya Allah, aku ingin masuk surga, aku sudah selesai dengan urusan dunia. Tuntunlah aku masuk surga. Satu ketika dia betapa di pinggiran desanya, di kampungnya lebih tepat di dalam gua, muncullah pendeta bernamanya Pak Ari. Nah, dikabarkan muncul bunyi suara beduk, air bah datang, air bah datang, cepat mengungsi, cepat mengungsi. Dia tetap fokus karena dia mengimani Tuhannya tetap menjaga dan melindunginya. Itu kejadiannya pagi jam 7. Sampailah jam 10, ya kan? Orang udah pada riuh, pada berpindah naik ke bukit, ya kan? Dia masih di goa itu. Ayo bah datang. Orang pada cari kan, ingatkan Pak Tetua, ya kan? Ayo selamatkan. Akhirnya ada sekelompok lah tim penyelamatnya datang. Pak Tetua, ini air sudah meninggi. Ayo ikut aku. Tidak. Tuhan pasti menyelamatkanku. Oke. Dah, tak mau. Ayolah Pak Tetua. Kau tahu apa wahai pemuda? Aku lebih tahu tentang Tuhanku. Sampailah akhirnya itu tadi jam 10. Udah mulai selutut. Akhirnya pada zuhur jam setengah 1. Udah hampir 80% warga dievakuasi. Air sudah seperut, ya kan? Balik lagi, Pak Tetua, ayo naik. Ini sepertinya akan tinggi nih. Tidak, kau tak tahu apa-apa. Oke, malah dimarahinya. Jalan lagi tim evakuasi itu. Sampailah akhirnya sore jam setengah 4, air sudah segini, ya kan? Dia tetap masih mempertahankan di goanya itu. Oke. Lalu sampai jam 5 sampai maghrib benar air melebihi daripada batas kepalanya dan dia meninggal. Lalu ada Aquaman. Enggak, dia meninggal. Dalam perjalanan menghadap Tuhan, ya kan? Dia protes. Ketika dia diseret, mau dimasukkan ke dalam siksaan. Wahai Tuhan, wahai Allah, kenapa pula kau siksa aku? Karena aku sudah lama beribadah kepadamu. Mana pertolonganmu? Kata engkau, ketika aku menyembah dan beribadah, engkau pasti menolongku. Dia protes sama Allah, sama Tuhannya, sama Allah. Lalu Allah bilang, wahai kakek tua, bukankah sudah 3 kali aku kirimkan pertolongan kepadamu, tapi tak kau ambil pertolongan itu. Nyambung? Jadi kadang tuh solusi daripada ujian kita itu depan mata. Itulah yang namakan qorib, dekat. Tapi karena ada maksiat yang terus berputar di kepala kita, kita tak mampu melihat itu sebagai sebuah petunjuk. Gitu rumusnya kawan-kawan. Maka ujiannya tak beres-beres. Maka hidupnya tak melompat-lompat. Tetap aja stay tune kayak gitu kejadiannya. Oke, satu tadi prinsip hidup. Satu, hidup ini pasti ada ujian. Lalu surah berapa ayat berapa? Al-Baqarah 214 sama Al-Baqarah 155. Bedanya ujian dari Allah dengan ujian dari kampus. Oke. Kalau ujian kampus itu memang sudah kita siapkan. Kita tahu jurusan yang kita pilih. Tapi ujian daripada Allah itu sifatnya random. Suka-suka Allah. Berarti kalau kita dah tahu sudah ada ujian dalam kehidupan, maka yang benar adalah menyerah, mengalah, atau belajar bagaimana cara menyikapi ujian itu. Belajar itu satu. Yang kedua, kawan-kawan, nah siapa yang bisa menyelesaikan ujian itu? Orang lain atau kita sendiri menyelesaikannya? Sendiri, wasilah Allah, wasilah pertolongan Allah. Surah berapa tadi? 13 ayat 11. Gimana caranya menyelesaikan ujian itu? Minta petunjuk. Nah, maka pertanyaan saya berulang, kurang ke petunjuk Quran itu? Makanya Allah sudah sebutkan, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin.
Ini adalah petunjuk dan tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang bertakwa. Berarti seluruh petunjuk itu, seluruh peristiwa di depan kita itu, seluruh ayat-ayat itu akan menjadi sebuah petunjuk ketika kita sudah dapat label takwa. Nah, itu kata kuncinya. Nah, kita ngelompat langsung, tolonglah bang, cuman ngasih tahu pasangan saya, tolonglah bang gimana supaya saya bisa bayar utang. Selalu itu. Ujian sesungguhnya adalah, masalah sesungguhnya adalah kita belum dapat gelar takwa. Itu masalahnya. Kalau antum sudah dapat gelar takwa, antum seperti pegang 1.000.000 kunci jawaban. Masalah apa Pan? Oh ini jawaban. Masalah apa? Ini jawabannya. Masalah apa? Ini jawabannya. Tetapi ketika kawan-kawan tidak pegang kunci jawaban, antum seperti punya 1.000.000 masalah. Tak selesai-selesai masalahnya. Mulai dapat panelingnya? Berarti kata kuncinya adalah jadi takwa lil muttaqin.